Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten teman-teman. Kita baca komentar sebentar ya. Dari Bro Unanun ya 9524, kita senasib di GPSO katanya. 8% psikologis, 20% rasional. Gedein modal udah paling benar katanya. Betul, teman, betul ya. Dari Bro Reja Ahmadi ya hadir katanya. Makasih ya Bro atas kehadirannya, makasih atas supportnya ya. Dari Bro Bayu ya. SMBR. SMBR kita catat dulu ya. SMBR ya. Untuk Suri udah masuk belum? Suri belum masuk, nanti kita sekalian ya. Untuk HMSP udah dibahas ya. HMSP. Nah, nomor 10 teman-teman ya. Nah, nomor 10 sini nih. Berarti tanggal berapa? 10 ya. Nah, sini 10. Nah, 10 nih. HMSP di tanggal 20 ya, tanggal 20. Nomor 10 bagian ke-10 di sini nih ya. Ada HMSP. Silahkan dicek teman-teman ya. Terus ada dari mana lagi nih komentar? SCP sudah dibahas ya. Elemek hadir, makasih. Baik, terima kasih juga sama-sama ya. Mudah-mudahan bermanfaat. ASJT ya. Kita masukin ke watchlist dulu ya. BSML ya. Saya masukin dulu ke watchlist. Terus sehat selalu. 10 amin. Makasih ya atas komentarnya dan terima kasih atas doanya. Apapun yang dituliskan mudah-mudahan dikembalikan lagi ke Bro Ipul ya sama keluarga ya. Terima kasih sudah dibahas sama-sama Bro ya. Terus dari Bro Kuli Lebang ya. KGGI sama MSKY. Berarti KKGI udah dibahas ya. KKGI dibahas di nomor berapa ya? KKGI kita cek di nomor 8. Nah, KKGI di 8 di sini teman-teman. 8 di sini. Nah, KKGI ini ada KKGI ya di sini nih. Tanggal 20 nomor 8 ya. Sudah dibahas ya KKGI ya. Ya, nanti kita bahas MSKY-nya ya. MSKY ya. Nanti kita bahas MSKY. Terus dari Bro Hafiz ya, WH sama blog WH udah di watchlist ya, tinggal dibahas aja. Baik teman-teman, sama blog nanti kita bahas. Kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Yang pertama ada BSBK teman-teman ya. BSBK posisi masih uptrend, EMA 10 masih di bawah candle dan menuju ke atas, sudah bikin support 86 dengan muncul si ekor kembar teman-teman ya. Saya hapus dulu ya untuk tanda penurunannya, saya sudah dilewatin. Apakah ada tanda kenaikan? Sementara ini hanya ada dua tanda kenaikan. Satu di angka 102, yang kedua di angka 99 ya. Itu adalah area kenaikannya. Sudah kena hijau sudah bagus ya, tapi warna lokal masih keluar nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak jebol area sini teman 66 ya. Paling bagus itu kalau dia ditahan di MA 20 sama di sini area 72 itu masih oke lah. Masih posisi uptrend, yang penting tidak jebol MA 20-nya yang penting. Sama yang penting tidak jebol karena yang tebal ini yang tinggi ini. Kalau dia masih di range antara yang candle panjang ini masih posisi aman. Sementara ini warna lokal keluar tapi dia tidak terlalu banyak keluarnya ya. Kalau kita ambil ukur ya dari tanggal 12 September pun si bandar lokal masih ada di dalam. Kalau kita ukur dari 27 Agustus cenderung masih ada di dalam, masih banyak. Ketika dia ngambil keluar, terus dia ngambil lagi di harga atas. Ini kan harga atas, ini kan bawahnya atas teman-teman. Dia ngambil harga atas, terus dia ngebreak. Ini bandar lokal yang berkuasa, terus dia menurunin harga lagi teman-teman ya. Yang penting dia tidak jebol area 66 ya. Itu masih posisi aman kalau dia tidak jebol. Bahkan kalau bagus itu ditahan di MA 20-nya. Kalau terjadi penurunan kembali pun masih posisi aman. Dan per hari kemarin tanggal 19 ternyata foreign bagus ngambil CHK teman-teman ya, ada CQA, CCC sama CP, tapi yang paling banyak CHK bagus. Kita cek untuk domestiknya kan di sini keluar ya teman si bandar lokalnya keluar tapi tidak terlalu banyak. Saya ingin lihat yang broker yang ngambilnya. Ada kemungkinan broker yang bagusnya ada CP, ada AO, ada PQ teman-teman nih. Terutama CP sama si AO teman-teman ya, ini broker bagus ya. Suruh ngambil juga agak lumayan banyak. Saya pikir sih bisa up teman-teman ya. Kalau dia tidak bisa melewati tanda kenaikannya di angka 100 sama di angka 102, lebih dikit aja ke angka 105 ya teman-teman. Cenderung dia akan up lebih bagus lagi. Kemana nih? Ada 137 harganya teman-teman ya. Saya bikin target dulu di sini teman-teman ya. Jadi setiap target yang akan dilewati saya kasih tanggal baru ya.
biar sudah dibahasnya. Oh, ini tanggal sekian dibahas, jadi saya tidak terlalu istilahnya terus dibahas itu ya. Jadi kita gantian teman-teman ya. Oke, yang penting targetnya sudah dilalui, tanda penurunan sudah saya tahu teman-teman, dan apabila dia sudah ditembus sama shadow, cenderung dia akan turun lagi. Tetapi kalau itu sama body cenderung dengan up, dan nanti tunggu kalau dia jebol teman-teman, area MA20 nya mantap-mantap harus di level sini ya, 72. Hati-hati dia jebol area 67 nya. Sebab kalau 67 jebol ya waspada, teman, artinya kayaknya sudah habis teman-teman ya, bisa dibawa ke bawah kembali teman-teman. Oke teman-teman, untuk si BSBK bagus ya, posisinya masih bagus, masih oke teman-teman. Mina, oh kita cek dulu BSBK di sini ya. BSBK dari Bro CB Merah Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BSBK. Terima kasih, baik sudah dibahas ya. Sekarang kita ngebahas emiten Mina ya. Mina dari Bro Irfan Hartono ya. Bahas Mina baik. Terus dari LSM Interior ya 2622. Update pinanya semoga sehat, amin. Makasih ya bro ya. Terus dari Bang Budi Channel ya. Mina sehat selalu, amin. Makasih ya bro atas komentarnya. Dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, bersama keluarga di rumah. Baik teman-teman ya, kita cek Mina. Mina dalam posisi dia sideways atas teman-teman, kemarin setelah dia kena suspend, akhirnya tidak berani untuk di up lagi, pada targetnya dikit lagi ya. Sebab kalau dia up dikit mungkin teman-teman ya si bayi itu sudah ngawasin lagi gitu ya. Kalau kata teman kita, sama yang penting jangan naik sampai 50%, jangan, katanya maka bakal turun. Mungkin si bandarnya mungkin agak hati-hati dikit teman-teman ya. Terlihat jelas di sini bahwa si bandar lokal kemarin jualan di level sini teman-teman ya. Terus dia ngambil lagi di harga atasnya, dia ada pengeluaran, terus dia ngambil lagi dikit. Akhirnya dia ngambil lagi teman-teman. Tapi ini candle merah teman-teman, hati-hati. Selama dia tidak turun teman-teman dari tanda penurunannya di angka 57 teman-teman sini. Oh, sorry 160 ya. Di sini saya hapus ya karena sudah tidak ada tanda penurunan. Hanya cenderung ini support teman-teman di sini ya, 159 support. Bila mana tidak menembus support teman-teman, cenderungnya ditahan di angka 163, itu masih posisi aman. Tapi teman-teman kalau mau masuk tunggu dulu bagaimana tunggunya. Perhatikan EMA 10 kan berada di sekarang memang dia berada di atas EMA 10 kan yang berada di bawah teman, di bawah candle ya, cuman lihat arahnya. Dia lagi menuju ke bawah dulu teman-teman, harus butuh yang namanya konfirmasi biar si EMA 10 menghadap ke atas ya. Apabila masih turun tidak lebih daripada support 158, ditahan dikit aja pas banget ya EMA 10 ini masih posisi aman. Nanti kalau mau ngambil tunggu dulu EMA 10 seperti ini teman-teman di bawah candle, tapi harus menuju ke atas teman-teman ya. Nah, kalau sudah menuju atas nanti di sini ada area tanda kenaikan 192. 192 kalau seperti jebol lagi sama shadow cenderung dia akan turun kembali. Tapi kalau sudah mulai di break dikit aja 197, 198, targetnya menanti di sini 210 teman-teman ya. Nah, kalau sudah tembus 210 saya pikir sudah mulai bisa di up lebih tinggi lagi gitu ya. Cuman ini hati-hatinya kayaknya kenaikannya terbatas teman-teman ya. Karena si Mina ini lah kan kemarin habis kena semprot ya. Habis kena suspend. Jadi kalau naik agak tinggi dikit ya bisa lagi di suspend kembali teman-teman, bisa 1 bulan ya. Tetapi kalau bandarnya ingin mengistirahatkan bisa aja gitu, langsung ditaikin, dia jualan dulu baru istirahat. Bisa di suspend selama seminggu atau enggak 2 minggu atau nanti sampai sebulan ya. Cenderung emang strategi mereka teman-teman untuk mengistirahatkan sebuah emiten. Sekarang itu dipakai istirahat teman-teman ya. Bukan dipakai untuk ketakutan ya. Nah, yang hati-hati itu jebol area sini teman-teman, jangan sampai jebol area 152 ya. Kalau menyentuh aja bagus ya, bagus kalau menyentuh aja bagus. Kenapa? Karena sudah mulai ketutup kan si ekor merahnya, cenderung bagus teman-teman ya. Sebenarnya kalau minit itu masih posisi uptrend, teman, masih uptrend ya. Sama 200 menuju ke atas. Tanda penurunan pun ya belum ada yang dilewatin ya selama ini. Dan bandar lokal sudah mulai masuk nih. Kemarin memang si bandar foreign keluar teman-teman ya. Tapi kalau diukur teman-teman dia masih punya barang ya. Kalau kita ukur dari tanggal 18 September, dia ngambil 2,5 miliar, jual cuma 423, artinya masih ada sisa barang.
Kita cek untuk domestiknya, pengambilan yang bagusnya si YB, teman bagus ya. YB itu bagus teman, broker YB itu bagus. Di bawahnya ada si KAI cuman di bawah banget ya, ngambil juga sama sedikit, tapi YB sini terdeteksi sebagai bandar ya. Terus untuk bandar forennya yang masuk kemarin siapa? Ada YP Foren teman-teman ya. AK sama CCC-nya keluar. Kalau kita gabungkan dari tanggal 18, si AK masih ada, cuma CCC keluar ya. Jadi si AK doang yang masih ada nih sama si YP. Tapi mudah-mudahan si YP sih memberikan perlawanan juga, bagus juga sama YP teman-teman. Ini dia suka dipakai sama UAI juga gitu kan. Ya, secara pungutan bagus teman-teman. Saya pikir sih kalau dia agak sudah lama kan, Agustus sekarang udah sebulan ya. Saya pikir sih untuk di up harusnya sudah bisa terjadi ya. Kalau sudah 1 bulan artinya sudah mulai reda lah teman-teman ya. Warningnya sudah mulai reda. Kalau di break nanti ke area ke targetnya, saya pikir sih kalau untuk dikoreksi ini itu akan lebih baik lagi ya. Tapi kalau mau naik langsung silahkan aja gitu kan. Kalau kita lihat Mina ya posisinya di mana? Ini posisinya bagus teman-teman, masih posisi di bawah harga setengah kan. Cuman ini emang posisinya memang PR rasio negatif dan ini belum pernah menyentuh harga atap. Jadi kemungkinan untuk di up-nya ada teman-teman. Ini baru di harga murahnya teman-teman ya, belum ke harga mahalnya. Ya, baru di harga murahnya sekarang itu. Jadi kalau break ke atas sedikit pun sudah lepas daripada harga murahnya. Sekarang itu harga murah teman-teman ya. Pas ini harga murahnya, di sini harga murahnya. Ya, jadi kemungkinan untuk di up itu lebih tinggi lagi. Apalagi ini belum pernah menyentuh harga atap ya, suasananya akan berbeda teman ketika dia naik tinggi itu masih ada lebih harapan bisa ke harga 2000 lagi teman-teman. Cuman ya teman-teman tinggal bersahabat dengan waktu aja. Ya, targetnya jangan tinggi-tinggi dulu sementara sebelum break dia ke harga agak murah, di atas harga murahnya di kita teman-teman. Mungkin bisa di level, nah di angka 250 lah teman-teman. Kalau saya sampai ke level mana? Nah, sampai ke 480 ada di angka juga di angka 3342 sama di angka 254 teman-teman, itu harga untuk si Mina ya. Targetnya yang paling tinggi saya menargetkan ke angka 400-an teman-teman. Saya pikir bisa ke sana karena ini sudah dikuasain sama yang namanya ketokohan ya, Mr. HH ya, Happy Hapsoro teman-teman ya. Oke, teman-teman lanjut ke BDMN. BDMN dari Boropi ya. BDMN sepertinya jebol tuh MA 200-nya. Kita cek BDMN ya. Oke, BDMN jebol. Mana jebol? Mantap teman-teman jebolnya. 23 Juni ya dijebol di apa namanya nih. Ini kan yang saya bilang teman-teman ya. Yang suka saya bilang ini generasi malakama itu yang seperti ini teman. Jadi ya suatu saat dia akan up dulu teman-teman, tapi suatu saat dia akan turun lagi ke level sini. Maka suka agak khawatir juga teman-teman, kadang-kadang turunnya lama teman-teman ya. Nah, ini tanda penurunan saya hapus dulu teman-teman, sudah lunas ya. Nah, sudah lunas teman-teman, kalau yang mau ngambil jangan ngambil dulu. Kenapa? Perhatikan teman-teman ya, pembuangannya sangat luar biasa. Ini Bandar Lokal ngebuang 109.000 lot. Bandar Foren ngebuang 33,04 miliar teman-teman ya. Sangat keren sekali. Padahal di sini harga wajar 2.900 ya. Masih ada kemarin udah kejemput ya. Malah dikit lagi sini ya 2.700 teman-teman. Cuman ya tidak kuat, teman biarin aja dulu ya. Sekarang sudah jebol MA 200-nya, teman-teman kalau yang punya di atas tenang aja. Harga wajar pun masih di angka 2.900-an. Ini adalah tanda kenaikan saya bikin lagi teman-teman ya. Ini kan gap nih teman-teman, wajib dikunjungi nanti. Ini pas banget di tanda penurunan ya. Belum saya hapus biar aja, mudah-mudahan besok ada pantulan ya. Tadi itu sudah bagus teman-teman ya, waktu tanggal 19 set itu dijemput gitu ya. Mau bikin candle seperti ini lagi nih. Set dijebol tuh. Keren teman-teman, dan lokal pun cenderung ngebuang ya. Nah, sebenarnya Foren kita cek Foren dulu ya, soalnya paling banget Foren nih. Senjata si JP akan mengambil 49,9 miliar. Tapi ditampung nih sama broker bagus teman-teman. Nah, ini mah udah siap-siap aja teman-teman. Broker sudah bagus teman-teman. Tapi jangan spekulasi ya. Ada YP, terus YB juga ngambil, ini mah benar-benar ngebuang tapi benar-benar ditampung teman-teman sama broker bagus semua. Nah teman-teman ya, kalau spekulasi ya
alasan untuk bandar yang nerimanya broker bagus ya teman ya, sini terlihat jelas bahwa si foreign ngeluarin barang segitu gedenya banyak teman-teman ya. Masih distribusi walaupun ngambilnya broker-broker keren teman-teman ya. Cuman teman-teman lebih baik tunggu dulu sebentar. Biarkan si MA10-nya bekerja dulu, biarkan MA10-nya berada di kanal dulu. Nanti kalau teman-teman mau masuk, tunggu dulu sampai betul-betul si MA10-nya berada di bawah kanal kembali. Nanti targetnya bisa di angka 2500. Di sini kan gap yang sangat lebar. Apakah ketutup? Iya, pasti ketutup, teman-teman ya. Karena masih ada potensi penurunan sampai ke level 2300 ya. Karena belum ada penahan, teman-teman, baru ditahan di sini doang ya. Ditahan itu di area si gap kecil, teman-teman. Ini masih ada nih, masih ada seekor hijau ya atau sekandasi malakama, teman-teman. Tunggu dulu ya. Sabar dulu, jangan teman-teman ngambil secara dipaksakan atau ngambil yang istilahnya ambil pisau jatuh gitu ya, jangan sampai dulu teman, sabar aja dulu ya. Walaupun ada kenaikan tunggu dulu. Karena EMA 200 sudah dijebol dan perhatikan EMA 200 masih menuju ke bawah kan. Artinya masih ada potensi penurunan. Lebih baik tunggu dulu EMA 10-nya berada di bawah candle kembali. Yang di atas sabar aja dulu. Karena berdasarkan fundamental pun di angka 2900. Kita cek BDPM di sini. BDMN. BDMN ya, Bank Danamon. Kalau bank mah seperti ini suka cepat teman recovery-nya ya. Oke, kita cek di sini. Kalau teman lihat juga ini posisinya sebenarnya dia posisi sideways lebar teman-teman ya di level 2900 sama di angka 2300 teman-teman. Jadi main di area sini aja. Jadi target ke 2900 sebenarnya itu standarnya di situ ya. Jadi harga wajarnya standar di situ gitu ya. Jadi main di angka 2280, 2300 teman-teman ya, mentok-mentok di angka 1900. Nah, jadi makanya tahan dulu teman-teman. Apakah akan kembali ke sini? Ya, teman-teman. Satu, meninggalkan jejak yaitu berupa gap, teman. Itu gap itu harus dilalui teman-teman ya. Nanti pun kan standar 2900. Saya pikir 2900 masih bisa kekejar teman-teman ya. Asal teman-teman bersabar aja dulu, jangan average dulu, jangan ngambil dulu. Kalau menurut saya seperti itu, lebih baik tunggu dulu, biarkan EMA 10-nya bekerja dulu, biarkan EMA 10-nya dibuahkan kembali ya. Karena potensi penurunan masih ada teman, kecuali kalau si bandar foreign yang mau ngejual masih ada barang apalagi gitu ya. Tapi kalau mau tidak ada barang ya cenderung dia bagus teman-teman ya. Bahkan bandar lokal teman-teman ya, ikutan jualan juga pasti, tapi di sini nggak ada ya. Kalau kita geroskan ada teman-teman yang ngejual ya. Ini nerima semua teman, wah nih ngambil pohon jatuh semua, pohon jatuh, buah jatuh semua, pisau jatuh semua gitu kan. Tapi mudah-mudahan jadi buah jatuh ini, teman, buah jatuh matang gitu kan. Jadi ada pantulannya. Nah biasanya emiten yang jatuh seperti ini dengan tiba-tiba ya nanti naik juga seperti tiba-tiba teman-teman ya. Tadi manfaatin itu untuk katakan sementaranya bisa ke menutup ke mungkin ke EMA 200-nya. Tapi teman-teman jangan sampai teman-teman itu ngambil barang yang seperti ini, teman-teman nanti kebiasaan teman-teman ya. Tapi kalau spekulator silahkan aja dengan alasan banyak broker yang ngambil banyak dan brokernya bagus, teman saja seperti itu. Tapi lebih baik teman tunggu dulu ya, tunggu dulu MA 10 itu akan dan menuju ke atas. Oke, tunggu dulu teman-teman ya, sabar dulu karena potensi penurunan masih ada ketika si MA 200 masih menuju ke bawah. Jadi belum ada upaya untuk bisa mengarahkan si MA 200 menuju ke atas teman-teman ya. Kemarin sudah di sini sudah bagus, ternyata dijebol juga gitu kan. Tanggal 1 lagi ngejebol, tapi bagusnya tanggal 1 ketutup dengan baik gitu ya. Padahal dikasih lebih itu. Ya teman-teman, BDHBN seperti itu ya. Lanjut ke bumi teman-teman ya. Bumi. Dari Brojon Aska ya. Bumi MEDS ASPR katanya ya. Saya bahas bumi dulu teman-teman ya. Nanti lebihnya kita tulis dulu ya. MEDC udah MEDC sudah ya. Terus ASPR-nya kita tulis ya. Oke teman-teman ya, kita bahas buminya dulu ya. Bumi kemarin waktu tahun 2024 teman-teman masih ingat tuh, banyak yang nanyain bumi gitu ya. Ternyata pas sekarang malahan tidak ada yang nanyain bumi lagi. Kenapa? Pada kejebut pasti teman-teman. pada cuan kali ya. Oke, bumi ya emiten yang standarnya memang di harga tengah ke bawah
Dari mulai tahun 2018 dia punya harga standar di sini nih, 150-an lah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jangkau 150 walaupun tidak di average masih bisa kejemput ya. Karena dia punya standarnya ya, kalau di harga atas sedikit mungkin teman-teman turunin dulu tensinya ke 150 aja, di average sampai 150 aja. Cenderung dia bahkan kejemput teman-teman ya. Kita cek bumi sekarang posisinya di mana dan arahnya ke mana. Oke. Posisi bumi sekarang sudah mulai, nih tanda kenaikan sudah mulai dijemput teman-teman ya. Nah, sudah di break teman-teman, sudah mulai bagus nih ya. Sip ya. Nanti ada tanda kenaikan yang kedua di 117 ya. MA10 sudah di bawah candle menuju ke atas. Nanti targetnya di angka 122 dulu di sini nih. Saya ganti tanggalnya ya, tanggal 21/09/25. Nah, karena potensinya penurunan masih ada, kenapa? Karena MA200 lagi berada di atas candle dan masih menuju ke bawah. Artinya harus kalau ingin up, bagaimana harus di-break sampai ke harga teks ini 122 dan dia tidak boleh turun lagi gitu kan, baru dia akan terlihat jelas akan arahnya ke atas. Tapi kalau masih MA200-nya masih di atas candle, masih ada kenaikan sementara. Ada kemungkinan kenaikan sementara, apalagi beberapa kali tanda kenaikan yang kedua di angka 116 belum bisa tembus ya. Kalau masih besok menggunakan shadow lagi, cenderung dia akan ngambil tenaga lagi teman-teman ya. Jadi tidak bisa break teman-teman ya. Tapi kalau sudah mulai di break, diam aja. 118 diam aja teman-teman. Terus dia ada penurunan pun jangan lebih daripada MA200-nya. Nah, itu saatnya teman-teman, saatnya bisa up ya. Tapi kalau kita lihat teman-teman pungutan bandar Poren bagus dari mulai tanggal 26. Sorry. Bandar lokal bagus ya, 26 Agustus nih. Ngambilnya bagus. Ada penurunan pun wajar ya. Bahkan terakhir tanggal 19 ya si Poren si bandar lokal manggil banyak banget dibanding bulan-bulan sebelumnya. Tanggal 19 September itu pengambilannya luar biasa. Di sini ada 2,5 miliar si XA, AG, KK, GR, ZP ini broker yang suka bisa memaaf harga semua teman-teman ya. Sudah mulai bagus ngumpulnya, kenaikannya sedikit tapi pengambilannya banyak. Oke teman-teman, walaupun CPMG sama si KI keluar, tapi sini terdeteksi bahwa si bandar lokalnya sudah mulai masuk ya. Ditambah dengan Poren ngambil 45,5 miliar teman-teman ya. Itu pertanda baik juga, nanti manfaatin shadow-nya dulu teman-teman sebelum dia break di area MA200-nya. Karena untuk menembus MA200 sangat sulit sekali teman-teman ya. Butuh yang namanya kalau mau di up gitu harus ditahan, kalau tidak hanya sementara aja bisa diturunin kembali gitu kan. Makanya patokan MA200 itu sebagai tanda dia akan up lebih jauh itu bisa dijadikan patokan di sini teman-teman ya. Apalagi melihat si bumi ini posisinya dari murah ke atasnya cenderung sedikit, masih sedikit teman-teman ya. Nanti 150 ada target untuk si bumi ini teman-teman ya. Kemarin hanya sampai matok 149 kan. Nih, 149 matok sini ya. Jadi hanya menunjukkan tanda-tanda aja gitu kan. Nah, mudah-mudahan yang kali ini bisa menembus area 139 dengan body dikit. Cenderung 150 bisa ditembus dengan body teman-teman. Jadi nanti targetnya 156. Nah, 150 adalah tanda standarnya di situ. Jadi kalau dikasih lebih ke atas itu bonus teman-teman ya. Nanti kita lihat MA200 kemarin kan sini gagal teman-teman ya, cenderung gagal. Ini sudah mulai masuk secara candle sudah mulai bagus teman-teman ya. MA10 sudah mau di bawah candle menuju ke atas. Area penurunan di mana di sini teman-teman. Teman-teman perhatikan ada yang namanya si gap di sini teman-teman. Di angka 110 itu gapnya. Terus ada yang si ekor merah kecil di sini. Nah, itu adalah gap juga, tapi kalau tidak dijebol ya masih posisi aman nih. Yang penting dia tidak jebol MA10-nya di sini teman-teman. Karena ada MA10 ya, 112 nih. Kalau menyentuh aja nggak jadi masalah. Yang masalah itu ketika jebol dia melewati MA10 sama MA20-nya. Cenderung bisa dibawa ke bawah kembali gitu ya. Sekarang sudah mulai bagus nih ya. MA10 sudah mulai di bawah kena dan menuju ke atas. Apalagi diiringi dengan bandar lokal sama super. Saya pikir sih untuk shadow ke level 116 bisa teman-teman ya. Tapi kalau dia langsung dengan body dan diam di 118 cenderung bagus ya, bisa ke target yang sementaranya ke 122. Yang penting setelah dia naik di sini jangan turun lagi dari PRP MA200-nya, cenderung bisa mengejar ke harga standarnya yang angka 150 walaupun dengan shadow teman-teman. Untuk kali ini mudah-mudahan sama body teman. Kalau sama body kan ke 156 sangat mudah sekali. Oke teman-teman, si smart money pun berkumpul dengan baik di sini udah bagus nih ya. Smart money sudah tinggi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih besok bisa di break ya. Kalau di break enak teman-teman nih, bumi ini sudah mulai bagus nih ya. Bumi sudah mulai bagus.
Lanjut, ada emiten tele, teman-teman ya. Emiten tele. Dari Sis Cinta Stephen ya. Kelas tele disuspend tapi ada RUU PS. Karena dibuka suspendnya. Cek deh tele, teman-teman. Suspend ya. Disuspendnya kenapa nih gitu kan? Masalahnya kan itu. Nih suspendnya kenapa nih? Nah, ini ada keterangan suspend ya. Harga 9 perak. Nah, laporan keuangan terakhir menunjukkan equity negatif. Adanya opini tidak menyatakan pendapat dari akuntan publik. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Jadi, equity-nya negatif, teman-teman ya. Nah, terus kita lihat di sini, teman-teman. Statistiknya, laporan keuangannya kenapa? Laporan keuangannya masih bagus, teman-teman. Bagus maksudnya dilaporkan lah, teman-teman ya. Cuman ini nih equity-nya negatif, teman-teman ya. 4,7 triliun, teman-teman ya. Utangnya 4 triliun, teman-teman ya. Jadi 0,9-an ya untuk DR-nya ya. 0,85, teman-teman ya. Udah lebih dari standarnya tapi negatif. Udah full power atau negatif ya. Negatif 0, luar biasa ini equities-nya. Negatif nanti. Nanti ya kalau pun dia bebas, teman-teman. Sorry, walaupun dia bebas dari suspensinya, teman-teman ya. Cenderung dia harus menghadapi yang namanya equity. Equity harus positif, ya. Nah, tapi di sini kalau pendapatannya pun berkurang ya dari tahun 2024 berkurang selama 2 kuartal berkurang terus, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan kuartal 3-nya bagus. Final bisa mengurangi lah nggak sampai ke 4,7, teman-teman ya. Kalau equity-nya masih negatif, teman-teman ya, cenderung dia tidak akan lepas daripada FCA nanti setelah dibebaskan daripada FCA. Jadi si tele ini di FCA kan karena di FCA kan betul karena equity-nya negatif. Nah, di suspendnya karena dia ada pernyataan dari sini, teman-teman. Nah, di nomor adanya opini tidak menyatakan pendapat disebabkan dari akuntan publik. Jadi pengawas antar publik tidak akan menyatakan apa-apa gitu. Tidak memberikan pernyataan apa-apa. Jadi cenderung aspek kita cek deh tele ini ada keterangan nggak di sini, teman-teman. Kalau di sini kadang-kadang tidak ada keterangan, teman-teman. Di sini nggak ada, teman-teman. Ada nih pemerintahan sementara ya. Kita cek di sini kenapa. Kita baca yang semestinya. Pertama nih, teman-teman ya. Surat PT Omni Inovasi Indonesia ya, perseroan nomor 014 bla bla bla. Pengumuman bla 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 gitu ya. Pengumuman bursa bla bla bla, surat perseroan nomor sekian bla bla bla. Sehubungan dengan adanya laporan keuangan auditan perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember tahun 2023 dan 31 Desember tahun 2024 memperoleh opini tidak menyatakan pendapat. Nah, ini nih, teman-teman ya. Maka mengacu pada peraturan bursa nomor 1L tentang suspensi efek dan dalam rangka menjaga perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, maka Bursa Efek Indonesia memutuskan untuk tetap melakukan suspensi perdagangan efek perseroan di seluruh pasar sejak sesi 4 ya, FCA Selasa 8 Juli tahun 2020 sehingga pengumuman bursa lebih lanjut. Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan bla 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 ya. Jadi gitu, teman. Jadi betul ya, gara-gara si auditornya atau ya si tukang auditnya tidak menyatakan pendapat ya. Disclaimer on katanya, teman-teman ya. Begitulah, teman-teman ya. Jadi si laporan keuangannya cenderung ya ini katanya seperti yang dibuat itu istilah kita bla 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 lah itu ya. Intinya ini yang bener nih gitu kan. Ya, teman-teman, seperti itulah, teman-teman ya. Jadi si tukang auditnya tidak mau menerima itu, teman. Jadi harus diperbaiki laporan keuangannya, nanti dilaporkan lagi, nanti kalau sudah tim auditnya benar-benar menyatakan bahwa oke, ini bagus gitu kan, bisa diterima. Nah, dilaporkanlah sama bursa, maka akan dicabut suspensinya. Tapi dengan satu syarat ya, ketika dia dicabut suspensinya masih posisi FCA, teman-teman ya. Nanti akan dibuka kalau sudah
menyatakan pendapat si tukang auditnya, nanti dia itu akan dibuka suspensinya, tapi dia akan diadakan FCA kan. Nah, masalahnya satu lagi equity-nya. Jadi yang bikin masalah itu bukan dari bandarnya, bukan bandar yang kere, bukan bandar yang pelit, teman-teman ya. Bukan bandar yang tidak memerlukan apa-apa, emitennya. Kalau emitennya cenderung bekerja sama dengan market maker, kerjasama dalam artian lo istilahnya situ laporan keuangannya bikin, kalau punya hutang bayar, kalau equity-nya negatif lu jadi positifin. Nah, ini ke depannya biarkan saham yang ngurus yang saya deh, asal yang penting administrasinya dilengkapin teman-teman ya. Jadi cenderung dia tidak akan kenapa-apa gitu, kenapa-napa gitu kan. Si market maker juga males udah equity-nya nggak si emitennya nggak diurusin, cenderung si pengendalinya jualan ya bagaimana mau ngurusin gitu kan. Seperti itu. Jadi dikembalikan lagi kepada emiten sendiri, bukan soal market maker-nya teman-teman yang pelit ataupun miskin, bukan teman-teman ya. Emitennya yang nggak mau diurusin teman-teman. Cukup ya untuk tele teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi punya kendala kita tulis di sini deh. Biar nanti saya tidak ngebahas lagi masalah yang kedepannya. Nanti cek equity negatif, akuntan publik tidak menyatakan pendapat. Nah, cukup teman-teman sampai situ ya. Jadi terjadi suspend. Oke, ini sekarang saya sudah catat ya, tanggalnya tanggal 21/09 tahun 2025. Oke, teman-teman untuk tele seperti itu ya untuk jawaban dari teman-teman kita ini. Kalau karena dibukanya harus istilahnya si LK-nya, laporan keuangannya harus diaudit lagi, harus diauditin. Terus si akuntan perlu menyatakan oke, masuk, nah baru teman-teman ya. Oke, karena ini bukan masalah RUPS ya. Kalau RUPS itu masih berlanjut kan, RUPS-nya di sini coba cek ya. RUPS-nya kan lancar-lancar jaya aja kan. Coba cek nih, lancar-lancar jaya nggak RUPS. Nah, teman-teman ya. Tiap tahun lancar, teman-teman RUPS tiap tahun lancar. RUPS ya, lancar tiap dari tahun 2021 sampai tahun 2025 lancar jaya. Nah, kita cek nih teman-teman tele ini, dia ini posisinya downtrend apa di uptrend kan. Nah, jadi teman-teman bisa menyatakan, ini udah lama, terus setelnya udah lama ternyata ya. Oke lah kalau udah lama teman-teman ya. Nanti kita lihat suspendnya harus dibuka dulu baru kita. Yang penting equity-nya teman-teman, equity harus positifin dulu tuh. Sebab kalaupun dia di FCA kan harganya naik ke angka 1000 pun ya, selama equity-nya masih negatif masih cenderung akan FCA. Itu susah ngejualnya teman-teman ya. Oke, kita lihat sudah ya. Kita kembali ke WIRG. WIRG dari HS 1307 ya. Bahas WIRG, baik kita coba bahas WIRG. Terakhir baru kemarin dibahas WIRG teman-teman ya. WIRG. Jadi kalau ada nada-nada gitu suka agak lama dikit teman-teman nih diperiksanya nih. WIRG emiten yang di up duluan. Nah, kemarin sudah dihargain ini ya. Sudah nyentuh 229 itu harga ketika dia listing teman-teman ya. Ketika dia start teman-teman ya. Ini targetnya kalau WIRG nggak muluk-muluk saya teman kesini nih. Ke harga murahnya. Ini kan marginnya murah banget. Ini harga murah dari pas ini. Ini 21 kan milik Fundamenta. Jadi cenderung biasa kejaga sama dijaga ya. Sementara ini kalau andaikan ini milik bandar aja teman-teman ya. Saya pikir ini ke level atas lagi masih bisa, saya bilang ini masih ke atas nih gitu kan. Tapi kalau milik Fundamenta saya masih ragu untuk melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Makanya targetnya 3 sampai ke harga tengah ataupun harga atas ini. Sebelum ada konfirmasi dia ke harga tengah di angka 300-an. Baru kalau habis 300 baru kita bicarakan masalah ke atasnya. Karena ini masih potensi milik fundamental teman-teman. Kalau mau fundamental kan harus sesuaikan dengan fundamental. Jadi wajar kalau dia turun naik teman-teman ya. Oke. Posisi sebenarnya uptrend MA 200 menuju ke atas teman-teman. Tanda kena penurunan kemarin dilewati jadi jebol ya. Hati-hati ya, jangan ambil dulu ya. Yang average pun jangan average dulu teman-teman ya. Dia meninggalkan jejak penurunan berupa si kepala kembar, masih ada potensi penurunan ke level 115, tetapi ada tapinya nih.
Perhatikan candle yang tinggi ini ya. Bila mana dia sampai jebol sini nih. 126 ya patut kita waspadai akan ke MA 200-nya. Tetapi bila dia dijatuhkan tapi tidak sampai jatuh dari candle panjang ini, cenderung ditahan minimal di sini nih. Di angka 131 aja. Tapi jangan lepas daripada candle yang panjang ini. Itu cenderung masih bisa di-up teman-teman ya. Suka ada panturan lah. Yang penting dia tidak lepas dari candle ini. Bisa di angka 130 ataupun di angka 138. Yang penting dia tidak jebol area 127 di support ini nih. Dia masih bisa di-up dan bisa dipantulkan. Tetapi akan lebih pasti lagi, teman-teman tunggu dulu sebentar. Jangan ngambil dulu, jangan ngambil keputusan apapun selama MA10, MA20 berada di atas candle. Tunggu dulu sampai betul-betul MA10-nya berada di bawah candle kembali. Itu akan lebih baik lagi. Apakah bisa dijemput sama si candle atau si MA yang ngejemput candle? Yang saya sukain itu si MA menjemput candle. Artinya apa? Artinya si candle ini disidewaykan. Baru si MA-nya ngejemput candle. Beda halnya ketika si candle menjemput MA, cenderung didorong ke atas. Nanti masih ada potensi penurunan, tinggal dikunci dikit dengan candle kecil menjadikan si MA sebelumnya menghadap ke atas. Jadi tunggu dulu sampai betul-betul MA sebelumnya di bawah candle kembali. Jangan memaksakan diri kalau teman-teman nyangkut. Kalau nyangkut apakah setnya average di harga atas, kita cek berapa persen. Ya, boleh untuk average tapi tunggu dulu. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Average teman-teman yang dipastikan kalau dengan nominal yang sama kan di harga tengah ya. Contohnya kita ada pemutar balik harga tengah. Nah, manfaatin harga tengah itu. Biasanya ada pantulan di harga tengah, bisa dengan shadow ataupun dengan body ya. Cenderung kalau harga tengah suka kejemput teman-teman ya. Nah, apabila teman-teman ya dia sampai level sini nih ya, cenderung teman-teman harus hati-hati bisa ke MA 200 nya. Hati-hati banget di sini. Jadi batas penurunan kalau yang masih baik itu jangan sampai tembus area candle panjang ini. Nanti kalau teman pengen aman sih tunggu dulu sampai masuk di bawah menuju ke atas ya. Kenapa? Karena si bandar foreign sama si bandar lokal lagi jualan dulu. Ya perhatikan nih. Bandar foreign jualan, bandar lokal pun jualan. Nah, ada yang nggak nerima broker bagusnya ternyata di domestik ada si JP nerima nih. JP, CC, AGI ini AGI terutama sama si JP nerima. Berarti yang nerimanya broker bagus teman-teman di tanggal 19. Jadi tunggu dulu konfirmasi. Biarkan EMA sebelum di bawah kanal. Walaupun nanti ada tanda kenaikan sampai ke level 166, apabila tidak ditembus dengan body, cenderung dia akan turun kembali ya. Kalau ditembus sama body baru dam, terus dia tidak turun lagi dari tanda kenaikannya, cenderung bisa up. Tinggal tunggu aja EMA 10-nya teman-teman. Hadap ke atas, ya, teman-teman bisa ngambil di situ lagi. Oke teman-teman ya, bagus nih IHSG untuk penguatannya ada si Jatwa, ada si LG gitu ya. Tapi tunggu konfirmasi dulu, lebih baik tunggu konfirmasi dulu MA10 di bawah dan menuju ke atas. Nah di Foreign pun ada si GR, ada si YU, teman ada si CC ini broker yang bisa mengapa harga ya. Cuma lebih baik sabar dulu ya, lebih baik sabar dulu, tunggu dulu sampai MA10 di bawah dan menuju ke atas. Ya teman-teman untuk IHSG seperti itu ya. Jadi saya targetnya jangan tinggi-tinggi, saya tidak tinggi-tinggi ya. Bisa ke harga 229 lagi atau nanti ke angka 300-an lah. Tapi kita nunggu konfirmasi di sini nih, biar di break dulu 224-nya. Kalau nggak tidak di break mah ya cenderung akan turun kembali. Apalagi hanya di break sampai area 185 dengan shadow ya, pasti akan turun teman-teman. Karena ada ketidakmampuan dia melebihi harga tertinggi sebelumnya teman-teman ya. Sudah dipastikan dia akan turun begitu teman-teman. Oke, untuk IHSG cukup ya. Lanjut ada TOS teman-teman. TOS dulu dong, TOS. TOS ini emiten masih ingat saya teman-teman ya. Emiten ini adalah emiten yang sudah di-up kembali ya. Kalau kita lihat di sini, pas itu brokernya si EP teman-teman ya. Brokernya apa? W-nya masih ingat si EP apa si EP kalau si EP ya. Tolong koreksi. Perhatikan, ini emiten yang sudah longsor di angka 50 ya. Ke angka 50-in langsung di break ya sampai ke level 161. Artinya emiten sudah lunas ya. Sekarang dikembalikan ke mekanisme pasarnya. Artinya diserahkan nih ke pasar ya. Tapi ini sudah dikonfirmasi bahwa TOS ini emiten gocapan. Apa dibilang emiten gocapan? Karena dia pernah menyentuh harga gocap ya. Terus pernah diturunkan dan lama di harga gocap.
Suatu saat setinggi-tingginya si TOS akan kegocap kembali. Makanya hati-hati. Untuk P/E rasio rata-ratanya kan 33 nih, teman-teman ya. Ini masih dalam kekuasaan, sebenarnya masih kekuasaan fundamental, teman-teman, kalau 33 itu ya. Kecuali kalau udah 50,01 P/E rasionya. Nah, ini Muka Desan lagi berusaha ya untuk menentukan P/E rasio yang stabil untuk bandar itu di harga berapa. Tapi kalau yang 51 ke atas, 50,01 ke atas sudah dipastikan itu milik bandar untuk P/E rasio rata-ratanya. Ya, saya lagi menentukan bandar fundamental itu di antara 30 atau 40, teman-teman ya. Nanti mungkin angka 45 ataupun sampai ke 50 dia, teman-teman. Nanti saya lihat dulu nanti, teman-teman. Oke. Sementara seperti itu, teman-teman ya. Jadi untuk penjelasan awalnya dulu nih ya. MACD lagi dikembalikan ke market rasio pasar. Kita cek untuk lukisan market makernya dulu nih ya. Kalau saya lihat posisi uptrend, teman-teman ya, cuman ya, perhatikan. MA200-nya masih menukik ke bawah. Belum ada kekuatan yang bisa membelokkan MA200-nya. Bagaimana cara dia bisa dibelokkan? Di break teman 75 sampai ke 85. Nah, itu sudah mulai tuh agak sedikit condong ke depan, teman-teman ya. Selama ini MA200 masih menuju ke bawah. Jadi harap hati-hati aja, teman-teman ya. Jadi potensi penurunannya masih ada gitu maksud saya, teman-teman ya. Terlebih kemarin si candle yang hijau ini dijebol, teman-teman, dipasin lah, bukan dijebol, dipasin gitu ya. Di sini juga tidak ngasih tanda kenaikan, teman-teman, kecuali hari kemarin di sini ada satu nih. Ternyata ada satu nih. Dikit ya. Tanda kenaikannya dikit, teman-teman. Nggak apa-apa, teman itu menjadi tanda kenaikan ya. Nah, target 85 saya kasih bandrol dulu bahwa ini emiten sudah dibahas, teman. Kenapa nggak mau diedit? Mau gedein saya 14 teman sekarang gitu ya. Sorry, kita ganti tanggalnya 21.09.25. Artinya emiten ini pernah dibahas terakhir di tanggal 21 ya. Oke, kalau kita melihat MA200 masih menuju ke bawah atau potensi penurunan, tetapi kita lihat dulu si bandar lokal. Bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 11 September. 11 September ya. Ingat Super Semar ya, surat perintah 11 Maret. Maret itu mah. Oh, Super Semar jadi ke September. September apa ya? Super Semar surat perintah 11 Maret. Tanpa surat perintah 11 September ya. Sejarahnya kurang, teman-teman. Oke, 11 September ya. GR, LG, S, MG, DR, sama CP. Ini broker bagus semua, teman-teman. Kecuali yang di atasnya ya, teman kita ya. Server pada kuat, teman-teman. Teman-teman sih nanti bandar ada yang masuk ke dari XL ya. Nah, kalau smart money saya yakin banyak di XL, teman-teman ya. Jadi yang ngambil broker bagus semua. Bandar Foreign bagaimana? Bandar Foreign sedang ngambil sejak tanggal di sini nih. Foreign tanggal 29 Agustus ya. 29 Agustus. Nah, kita cek ke Foreign ini, teman-teman. Ada si AI 94.000 tapi tidak miliaran, teman-teman. Cenderung brokernya kurang. Kalau CC oke lah gitu ya, teman. Kalau AI saya masih kurang, teman. Oke, untuk sementara CC-nya masih di bawah 7 juta aja, teman-teman. Di bawah masih di bawah banget ya. CAK sudah menjual 1,2 ribu lot ya. Nah, kalau kita lihat MA200-nya memang lagi potensi ke atas, teman-teman ya. Saya hanya melihat MA200 saja masih belum bisa dibelokkan. Nah, tapi kalau dia masih bertahan, teman-teman, contohnya dia ada turun nih ke level MA200 di sini, teman. Sorry, ke MA20 ya, ini masih posisi baik-baik aja di sini ya. Asal jangan dijebolkan. Kalau dijebolkan kan ngejebol ini juga, teman-teman. Ya, hati-hati kan kendala panjang, jangan sampai dijebol, teman-teman. Harusnya saya dikit aja di bawah sini nih, 59. Jadi kalau ditahan di level 60 itu baik banget, kemarin ditahan baik banget di sini. Makanya jangan sampai jebol MA20 yang sekarang. Kalau dia tidak jebol MA20 kan bagus, teman-teman sudah bikin step 1, step 2 gitu kan. Step 1, step 2, step 3 nih, step 4. Kalau dia turun ke step ke MA20 ini step 5 kan. Artinya tidak pernah melewati harga terendah sebelumnya gitu kan. Artinya masih posisi baik. Karena MA20 lagi menuju ke atas, sedangkan Bandar Foreign pun masih ada di atas. Bahkan dia beli lagi di harga atas, teman-teman ya. Mereka jual di harga atas, beli lagi di harga atas, berarti cenderung bagus. Ya, apalagi step by stepnya belum dilalui dengan baik.
Makanya kalau dia turun ke MA20 pun masih posisi baik-baik aja gitu kan. Asal jangan jebolkan di area supportnya di sini nih. Cenderung set yang keempatnya sudah dijebol. Oke, teman-teman harus ada upaya untuk bisa membelokkan MA200-nya biar meyakinkan bahwa MA10 ini akan di up. Begitu teman-teman ya. Nanti targetnya 75 dulu ya. Ini sebagai tanda kenaikan aja. Bila dijebol dengan body cenderung akan bagus bisa ke 85, tetapi kalau hanya dijebol sama shadow aja, dia bisa ngambil tenaga lagi untuk turun lagi ke bawah. Oke, teman-teman, sementara atas seperti itu ya. Saya masih melihat masih ragu di sini nih, MA 200-nya masih belum bisa dibelokkan. Minimal dia harus ke tengah dulu, teman-teman. Dengan cara dia kalau nggak di break di angka 75, terus sampai 85 dulu. Biar nanti MA 200-nya menghadap ke atas ataupun menghadap ke tengah itu lebih baik. Tetapi kalau penguatannya Baraloka sudah mulai bagus, yang penting dia tidak dijebolkan area 60 atau pas banget di MA 20-nya itu cenderung masih baik. Oke, sementara seperti teman-teman untuk tos ya. Sofa. Tos. Ini untuk tos itu lihat candle weekly ya, bukan saya lihat candlenya candle harian day trade ya. Untuk harian di sini teman harian nih ya. Nah, ini kan ada day di sini day bukan week bukan one week tapi one day ya. Saya harian di sini teman-teman. Oke, sofa. Wih, sofa keren banget nih. Keren banget teman. Semua target tercapai dengan baik. Ini satu target saya teman-teman. Dua, tiga, teman-teman. Empat ya. Empat tanda kenaikan dilewati dengan baik. Saya hanya bikin dua aja. Lepas ini kan tadi kan. Nah, sudah dilewati dengan baik teman-teman ya. Kemarin kena suspend di sini ya. Enggak ya, bukan suspend ya. Arah doang ya. Arah teman-teman ya. Oke. Saya bikin tanda penurunan dulu ya teman-teman ya. Kan tanda kenaikan kan target sudah dilihat di 102. Bikin tanda penurunan dulu yang amannya di mana ya. Nah, evaluasi ini masih aman. 66 masih aman ya. Oke, saya sisain dikit sih teman-teman ya, biar nggak terlalu banyak. Ini kalau jebol ke sini juga masih aman, 86 masih aman. Jadi untuk area dekatnya ya. Ini teman-teman nih turun sini kalau gimana nih masih aman. Selagi dia tidak dijebol area 80 sebenarnya teman-teman ya. Jadi posisi masih aman posisi itu. Di sini kalau dia turun ke bawah lagi masih aman di sini. Masih ditahan di MA20-nya. Ini posisi uptrend bagus teman-teman ya. Ini posisi uptrend bagus cuma dia meninggalkan jejak penurunan aja, biarin aja ya. Sengaja saya bikin banyak tanda penurunan biar step by step teman-teman dilalui. Nanti tinggal tunggu pantulannya aja. Target dikit lagi teman-teman 103 ya. Cuman ini cuma di up, teman ini MTN di up ya. Cuman si bandar lokalnya malah keluar, teman sofain perhatikan ya. Jadi ini posisi di up tapi bandar lokalnya keluar. Begitupun dengan foreign kemarin ada masuk sedikit tapi belum ngapa-ngapain lagi ya. Baru ngambil sedikit loh ini si foreign teman-teman. Kita cek tanggal 19 ya, teman-teman sebentar. Oke. Ini perhatian teman, ini kan si bandar lokalnya keluar terus masuk sedikit keluar lagi. Masuk keluar dikit keluar lagi teman-teman. Cenderung dia keluar teman-teman. Kalau bandar lokasi variasi masih ada ya. 17 September nih. Sampai berapa nih? 86 juta kali 2 teman-teman ya. Lumayan net buy segitu teman-teman ya. Sekitar 160-an ya. Oke, kita lihat untuk domestiknya. Tanggal 19 ada CP yang memaaf harga AZ, XAU, pantas broker bagus semua teman-teman ya. Jadi walaupun bandar lokal keluar ternyata ada yang memimpin nih si GA teman-teman ya. GA, LG ngambil AZ dia memaaf harga. Jadi ini broker inilah yang memaaf harga teman-teman ya. Nanti dikit lagi targetnya ke angka 102 teman-teman. Mudah-mudahan sampai di situ ya. Nah kan target yang sini sudah tercapai semua. Kita cek untuk sofa ini posisi di mana. Dan dia sudah berapa persen dia naik ya teman-teman. Kita cek. 91%. Kalau nggak sofa ini akselerasi ya. Akselerasi teman-teman. Masih aman sih teman-teman, baru 90% ya. Wah masih bisa. Oh ini milik bandar. Aman milik bandar, teman bisa ke level atas nih, ke harga tengah pun masih bisa ya.
Sudah nge-break 1 2 3 4 ya. Sorry 3. 1 2 3 nih. 2 tanda kenaik 2 pucuk ya. 3 pucuk yang dilewati dengan baik. Di pucuk pertama bagus, turunin lagi pucuk kedua bagus. Nah, ini tinggal tunggu koreksiannya aja. Kalau dia koreksiannya tidak lebih daripada sini nih, cenderung ditahan di sini aja ataupun di level 59 itu akan lebih bagus lagi. Dia bisa sampai harga pucuk teman-teman. Minimal ke harga tengahnya di sini. Soalnya milik bandar. Kalau pegang bandar itu punya hukum kebebasan, dia tidak akan menyesuaikan harga wajarnya. Tapi targetnya jangan jauh-jauh dulu ya, sini aja nih 120 ataupun 102 dulu deh gitu ya. Di atas nggak ada kan? Nah, kebetulan di atas tidak ada. Oh, ada nih 298. Aduh, masih ada ya target teman-teman. Berarti di sini dia kosong, cenderung kita akan ikutin kendala selanjutnya teman. Sampai 298 ya. Oke, teman-teman cukup ya. Sampai sini dulu teman-teman pengawasan sampai ke angka 102 dulu. Nah, baru 91% artinya masih posisi up ya, sudah di break juga nih. Nah, kalau dia ada penurunan lagi itu akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan sih sampai break dulu sampai sini. Untuk 01 dia harus bisa kalau turun ya. Kalau turun itu akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk menutup PR-nya. Yang penting dia tidak jebol MA 200-nya. Karena kalau sudah di sini kan bukan bahaya, deg-degan juga gitu kan, bisa turun ke bawah gitu kan. Tapi kalau cenderung ditahan di MA 200-nya cenderung akan baik dan bisa up kembali untuk bisa mengejar harga tertingginya kembali. Untuk harga wajar ya masih negatif teman-teman. Tapi di sini lihat ya 56 adalah milik bandar. Minimal ke sinilah targetnya teman. 119 120 lah ya. Kan bisa ke harga tengah pun bisa kalau kayak rasio rata-rata sekitar 56. Artinya kalau 56 kan milik bandar. Jadi bandar punya hukum kebebasan untuk menaikkan harga ataupun menurunkannya. Tidak ada yang menghalangi secara fundamental teman-teman ya. Gitu teman-teman ya. Oke, untuk SOPA ya. Jadi sebenarnya SOPA ini lagi dibuang sama bandar lokal barangnya, tapi ada yang ngambilnya broker bagus semua ya. Dari tanggal 17 pun kita cek tanggal 15 ya teman-teman tuh. Ya GA masih nguasain, ada LG, ada AZ aja belum keluar teman-teman. Artinya broker yang nguasain bandar-bandar dari barang-barang daripada bandar lokal ada broker bagus semua. Teman. Secara volume pun hijau terus teman-teman. Teman-teman untuk SOPA seperti itu ya. Masih ada peluang ke 102, mudah-mudahan bisa sampai. Nanti kalau 102 saya tidak punya target di harga sininya lagi. Berarti kita akan ngikutin candle selanjutnya dan kita akan cek lagi di sini teman-teman untuk tanda kenaikan selanjutnya. Tapi kalau dia koreksi akan lebih baik lagi selama dia tidak dijebol area MA10. Oke, teman-teman, sementara seperti itu dulu ya untuk si SOPA. Lanjut ada IDEA. IDEA juga keren teman-teman. Wah, IDEA mah. Ini bandar foreign yang nguasain teman-teman ini. Perhatikan foreign tuh. Set ya. Kita cek dulu ya dia deh teman-teman ya. Sebab target saya sampai situ doang kemarin teman-teman ya. Tidak sampai ini sudah harga mahal teman-teman. Ini udah harga mahal ya. Hati-hati ya. Jadi targetnya itu harga tengah 139. Berarti kalau di harga tengah ke atas itu cenderung dikasih bonus teman-teman ya. Ini saya mau sendiri di sini aja lah teman-teman. Kemarin waktu itu kita sampai sini aja. Tidak lebih tidak kurang. Kalau teman-teman merasa cukup, saya kawal sampai level situ kan. Sekarang sudah di harga atas lagi ya, cenderung kita harus memikirkan dulu ya. Ya sampai situ aja, sampai sini aja. Buat sejarah aja teman-teman. Bahwa saya pernah ngebahas sampai sini. Ya kena suspend sih? Enggak, keren banget tidak kena suspend. Oke teman-teman ya, kita bikin tanda penurunannya. Di level sini ini support teman-teman ya, sekaligus tanda penurunannya. Jangan sampai dijebol bisa ke bawah teman. Jadi kita bikin tanda penurunan sampai level sini dulu sementara. Nah, ini posisi paling aman. Jadi kalau dia turun ke level sini aman. Ya. Tinggal tunggu pantulannya aja. Dan dia masih ditahan MA10 sampai MA20-nya. Jadi area sini yang paling aman. Walaupun di sini memang tanda penurunan banyak, teman-teman. Ini kan PR. Setiap tanda penurunan adalah PR, teman-teman ya. Tadi kan bandar lokal terus memaaf harga. Jadi kita fokus ke bandar lokal dulu. Coba lihat bandar lokalnya. Bandar foreign dulu ya. 3 hari ya di tanggal 17 ya teman-teman. Ya 17.
Ada si kakak ngambil sedikit amat, 20.000 sama harga, keren banget teman-teman ya. Kita cek ke sini nih, tanggal 25 Agustus deh. Penasaran juga soalnya teman-teman. Sedikit dengan sedikit 20.000 lot aja bisa memaaf harga gitu kan. Oh, dibaliknya ada si JP, pantesan dari tanggal 20 Agustus ini nih. Ada si JP di balik belakang layarnya, JP, KKYU, broker keren semua ini teman-teman. Nah, perhatikan teman-teman, harga atasnya ternyata si bandar lokal sudah mulai ngambil. Kemarin kan sini jualan si bandar lokalnya nih ya. Nah, kita cek nih untuk tanggal 19-nya ya. Nah, si bandar lokal sudah mulai ngambil ya. Nah, cek. Nah, ternyata si MG teman-teman, MG ngambil di atas teman-teman, CP, KK, BQ nih. YU juga sedikit sih teman-teman. Tapi si MG bagus ya. Sampai 130.000 lot teman-teman. Kalah kan si bandar kan. Ternyata si MG yang nampung teman-teman ya. Kita cek tanggal 15. MG juga teman yang nampung nih. Jadi yang memaaf harga ini si MG. Mau sampai mana sih dia ini gitu kan. Mana sih dia? Wah, ini sudah dikasih bonus teman-teman ya. Kemarin yang nyangkut di harga sini pun bisa kejemput, sudah kejemput teman-teman ya. Cuma saya mengingatkan, si dia ini harga sudah harga premium. Apa sih artinya premium? Ketika dia sudah melewati harga tengah ini ke atas. Kalau di tengah hasilnya saya bilang ini harga mahal. Sedangkan kita ingin harga murah. Kalau saya gitu teman-teman. Cenderung apakah saya akan ngambil? Tidak. Kalau saya, walaupun dia sampai naik ke sini enggak akan saya ambil teman-teman. Kenapa? Saya punya prinsip, udah saya ingin harga murah. Perkara dia naik lagi silahkan naik. Ini akan menjadi pelajaran buat saya dan akan saya masukkan ke watchlist. Dia turun dari mulai tahun berapa nih? 2023 2 tahun. Saya masukin watchlist, biarin dia turun dulu sampai 2 tahun, kalau perlu 1 tahun teman-teman ya. Nanti saya akan ambil. Ketika di bawah, di mana di bawah di sini? Ya 27 perak atau enggak standarnya di sini nih. 48 perak. Atau enggak di bawah harga murahnya. Di bawah harga murah bangetnya baru saya akan ambil. Dan nanti akan saya tunggu habis ngambil punya barang, tunggu udah. Karena kan sudah punya sejarah dia ke harga atapnya gitu kan. Mungkin ke harga hasil atap sini maksudnya ke harga premium. Jadi target saya pun nanti ke depannya tidak akan melebihi harga atas, cuma harga tengahnya di sini. Cukup. Saya cenderung bersyukur dengan apa yang didapat, teman-teman seperti itu ya. Oke, teman-teman, sementara gitu dulu ya. Jadi ini potensi kenaikan masih ada, iya. Tetapi saya mengingatkan, ini potensi sudah harga premium, berarti sudah mulai harga mahal. Kalau teman mengambil ya silahkan, masih ada peluang bisa up ke harga sini. Angka 173 teman-teman. Saya punya nggak punya ya. Kita cek di situ 173 apakah ada tanda kenaikannya teman-teman ya. Ini ada dividennya lumayan teman-teman ya. 163 sudah diberi teman sini ya. Nah, di sini kita cek berarti yang sini. Nah, kita cek di sini apakah ada tanda kenaikan di sini. Iya. Ini bukan tanda kenaikan teman-teman. Oh, dia mau jemput sini teman-teman, punya PR ternyata di si kepala merah teman-teman nih. Oh, dia punya PR. Ini bukan tanda kenaikan, di sini sudah dilewati. Di sini nih. Ini sudah dilewatin teman gapnya ya. Artinya gap sudah ketutup dengan baik. Nah, sini ada 1199. 199 yang tanda kenaikannya 2 ya, di angka 218 itu si kepala merah juga dan ini pucuk. Nah, masih ada peluang ke harga pucuk 234. Jadi, masih ada peluang ke 234. Cuman teman-teman hati-hati, ini sudah harga premium. Gitu aja saya ingatkan aja teman-teman. Dan bandar lokal pun kan sudah ngambil kan hari ini. Kemarin belum jualan secara signifikan, cenderung ya maaf harga. Dan broker yang mengambil pun cenderung broker bagus yaitu si MG. Tahu sendiri MG kalau mau naik naikin sekalian, kalau mau guyur guyur sekalian ya. Nyebur dah gitu teman-teman ya kalau si MG gitu kan. Nah, gimana teman-teman yang mau dapat teman-teman silahkan aja gitu kan. Teman-teman seorang pemberani ya silahkan aja, masih ada potensi kenaikan sampai ke level yang saya tandain teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman cenderung puas dengan apa yang dapat ya, mungkin teman-teman di bulan hati aja lah. Tunggu sebentar lagi, soalnya pada penurunan saya bikin ada penurunan ya teman-teman. Ini saya kasih tanggal biar saya tahu teman-teman ya.
nanti kita akan ngambil di harga berapa nih teman-teman. Begitu teman-teman. Nah mungkin kalau sudah mulai melewati sini 51, nah lagi berpikir-pikir nih. Nah ada penurunan di situ. Oke, saya kasih tangan di sini ya teman-teman, mudah-mudahan sih bisa kelewatin dengan baik ya. Target, tapi posisi uptrend soalnya teman-teman ini. Nah targetnya segitu teman-teman. Kan bisa sampai ke level atas ya karena masih punya PR. Nah kalau dia cenderung koreksi sampai ke level sinilah minimal teman-teman ya. Jadi naik lagi mungkin teman-teman bisa ngambil di situ. Tapi untuk spekulasi ya silahkan aja. Silahkan aja karena potensi kenaikan masih ada. Si bandar forex pun belum jualan, bandar lokal baru masuk lagi setelah dia jualan. Oke teman-teman, untuk IDEA seperti itu ya. Cukup ya. Nanti ini IDEA punya siapa nih? Belum di... Oh punya Rumode ya. Satu-satu IDEA sudah teman-teman. Oke. Nanti ada tinggal Sopai dia. Udah ya, udah beres ya. Ini kan Isa udah ya. Saya kasih tanda love aja ya. Nanti kokanya kita bahas ya. Oke, bro. Udah ya, sudah dibahas ya. Jince udah di Jince udah nih. Ya, Jince udah nih. Jince di mana nih? Jince. Jince. Nah, Jince udah di nomor 2, teman-teman ini. Jince nomor 2 ya. Sini cuma Jince nih. Kalian saya bahas komentar deh. Nomor 2 di sini Jince ya. Mana Jince? Soalnya sudah berjalan berapa menit ini teman-teman, udah lama nih, baru nggak udah 1 jam ya. Jince nomor 2. Nah, Jince nomor 2. Ada Nah, Jince nih nomor 2 ya. Nomor 2 di sini nih. Tanggal 19 nomor 2 ada Jince ya. Itu update teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, idea sudah beres berarti teman-teman ya. Kita kasih Jince di sini nih, teman-teman. Jince. Biar nanti sekalian saya kasih tanda teman-teman pakai crash aja ya. Oke, teman-teman, selanjutnya emiten apa nih? Sorry. Jin habis idea KRIA, teman-teman, KRIA deh. Saya kasih tanda lebih ya untuk Jince. Saya kasih tanda lebih dulu KRIA, teman-teman ya. KRIA saya dua atas, teman-teman ya. Kita cek dulu sini dulu. Posisi diburu di mana ya? Ya, KRIA emiten yang di-up duluan, milik fundamental, sedikit lagi menyentuh harga tengah. Masih ada peluang ke harga tengah, teman-teman. Selama dia tidak jebol area 167. Oke, pencapaian sudah dicapai dengan baik. Di sini ada gap sudah ditutup dengan baik, tapi dia meninggalkan gap yang baru. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, posisi kemarin sudah mulai bagus gitu ya. Di sini nih ditahan gitu ya, 10-nya ya. Sekarang masih tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Artinya lagi posisi sabar dulu, dan posisi ragu-ragu ya. Kenapa ragu-ragu? Karena MA10 sama MA20 sudah mulai jebol kembali. Nah, saya kasih tanda kenaikan 2 teman-teman di situ ya. Dia sudah berupaya untuk bisa meng-up harga sini. Harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati dan membuat ya harga tertinggi yang baru. Posisi masih MA20 masih menghadap ke atas. Jangan jebol area candle panjang ini. Bisain dikit lah, minimal di angka 202 ataupun di angka 200 pas. Ya, cenderung masih baik. Saya jangan jebol candle panjang ini. Kalau jebol, saya waspadalah untuk menandain ke tanda penurunan 184. Kalau 184 jebol, teman-teman, nah menanti ada gap, ada MA200, gak ada terakhir MA200, 50-50 di sini teman-teman ya. Kalau sudah sini 50-50, kalau dipantulkan cenderung dia akan up kembali. Tapi kalau jebolkan sudah menanti tanda penurunan di level 72, di level 90, teman-teman ya. Nah, bagusnya bagaimana? Bila mana dia tidak jebol, karena kan si bandar lokal sudah ngambil lagi nih. Dia sudah jualan di harga atas, ya. Ini harga atas, ini kan bawah nih, ini atas, ya. Jadi kan ngapa harga terus jualan harga atas kan? Dia ngambil lagi kan? Nah, berarti dia sudah jualan harga atas ngambil lagi. Jadi dia punya harga di sini sekarang di level ini. Nah, ketika koreksi, ternyata bandar lokal itu ngambil, ya. Cuman bandar foreign dia terus jualan.
Sampai kemarin pun tanggal berapa nih? Tanggal 12 masih jualan. Nah, tanggal 16, 17, 18 jualan, tapi hari terakhir ngambil 101 juta, teman-teman ya. Kita cek deh tanggal 19 ini. Kita cek untuk forennya. Ada CC bagus, teman-teman. Ada CC bagus ya. Jadi hasil foren CC bagus ini. Bandar lokal ngambil, terus memaaf harga, bukan nampung harga, nampung barang, teman-teman, di harga tingginya dan ke atasnya. Bandar lokal sebenarnya sudah mulai ngambil lagi. Pertanda baik, teman-teman ya. Tapi jangan sampai jebol area karena ya kena tebal ini, teman-teman. Jangan sampai jebol ya. Kalau jebol waspada bisa turun, teman-teman. Bisa ke level MA 200-nya. Tapi kalau cenderung bisa ditahan di sini masih aman. Kalau dia break, teman-teman, kalau level sini nih lebih dikit aja, cenderung dia akan up ya. Karena harga tertinggi sebelum sudah dilewati walaupun dengan candle merah. Seperti ini kan dilewati candle merah nih. Nah, kan harga tertinggi dilewati dengan candle merah. Berarti dia harus diberi lagi kan area 274 ya. Dia harus diberi dengan kondisi candle merah ataupun hijau. Kalau hijau lebih baik lah. Hijau lanjutan kenaikan kan. Kalau untuk merah kan kadang-kadang bisa dibawa turun kembali gitu teman-teman untuk koreksi agak dalam dikit ya. Jadi kalau dia disentuh dengan shadow wajah area 274-nya cenderung dia akan dibawa turun kembali teman-teman. Bisa jadi dia untuk menembus ke angka 183 gitu ya. Untuk ngambil jarak agak dalam dikit biar naikinnya enak gitu kan. Tapi kalau dia cenderung dijebol dengan body baik merah ataupun hijau cenderung bagus karena harga tertinggi sebelumnya sudah dilewati kembali. Ini target ke sini bisa sampai angka 1352. Nah, saya melihat di sini masih ada potensi ke harga tengah, teman-teman ya. Di angka 345 kan harga tengah. Jadi kalau saya melihat ke angka 3 lebih dikit lah nggak jadi masalah, teman-teman ya. Saya bikin target di sini ya. Yang sekalian untuk melihat teman-teman ya. Nah, teman-teman. Beres ya untuk si KRIA ya. Ya gitu teman-teman ya, untuk saya lagi bagus nih, lagi posisi uptrend, bandar lokal pun sudah ngisi kembali, tinggal teman-teman bersabar aja, jangan sampai jebol area sini teman-teman. Jebol area sini waspada bisa turun ke level 145 dan bisa ditahan di MA 200 nya. MA 200 sudah 50-50 ya, naik-naik enggak nih gitu kan. Begitu teman-teman ya. Oke, di atas ada nggak? Di atas nggak ada kan? Berarti sampai sini doang udah. Habis ini kita bicarakan lagi untuk ke atasnya. Karena potensi kenaikan masih ada nih. Tuh, teman-teman, masih ada kosong dikit ya. Dikit itu peluang, teman-teman. Walaupun dikit itu peluang, tapi ini milik fundamental ya. Makanya targeting harga tengah aja sudah cukup harusnya teman-teman ya. Harusnya kemarin sih sudah cukup di sini teman-teman ya, harusnya gitu kan. Cuman karena potensi kenaikan masih ada, MA200 masih menuju ke atas aja masih ada potensi untuk kenaikannya. Ditambah di sini sudah si barang lokal sudah ngambil lagi ya, sudah diberi. Relov teman-teman, relov. Kita cek relov teman-teman. Bawaan berarti relov teman-teman. Oke. Relov targetnya sudah ditemu dengan baik nih teman-teman, sudah bagus nih. Mau kemana lagi teman-teman? Ini sudah sorry. Sudah dicapai dengan baik, saya tulis pencapaian aja di sini. Pas banget kan teman-teman? Biar saya hapus biar kosong teman-teman ya. Nih, ya, pas banget kan? Kalau saya hapus aja teman kalau sudah pas. Apa yang dipiara gitu kan? Biar kosong, kan? Karena kenaikan yang terkasihnya sudah dilewati dengan baik, terus sudah di break teman-teman ya. Harusnya secara teori ini apa nih teman-teman ya? Apalagi si bandar poren belum keluar. Bandar lokal keluar nih teman-teman. Kalau besok ngambil lagi, berarti kan dia punya harga dia tinggi ya. Berarti kan bandar lokal kan dia ngambil, terus jualan, ngambil lagi, jualan lagi kan, terus dia jualan lagi. Nah, dia ke bawah lagi gitu. Tapi bandar lokal jualan, poren masih ada di atas, ya. Artinya masih ada di atas, masih ngambil 3 hari. Yang ngambil CC teman-teman 11.000 tanggal 19 kita gabungin deh tanggal 17 ya. Nah, berarti yang memaaf harga si CC teman-teman 18.000 teman-teman. Nah, kita cek ini relap posisinya di mana teman-teman ya. Kita cek relap. Ya, masih ada peluang teman-teman ya. Ini emiten di up duluan, tapi milik fundamental aja targetnya jangan tinggi-tinggi ya. Ke harga tengah atau di bawah harga tengah. 97-an teman-teman masih ada potensi. Wah, nggak ada teman-teman. Kita cari dulu deh. Nah, dulu sampai situ aja kalau dulu kan teman-teman ya.
Udah sampai sini aja, kalau misalnya teman-teman bersyukur gitu kan, sudah dapat sampai situ gitu kan. Tapi masih ada peluang ya. Nah, teman-teman sudah bagus nih. Ini tanda penurunan semua. ARB, ARB, ARB ya. Harusnya arah-arah-arah itu kan. Untuk naikinnya arah-arah, arah. Wah, masih ada peluang harga atap teman sini nih. 236 teman-teman. Tapi ya teman-teman ya sampai harga tengah aja lah cukup teman-teman harusnya gitu. Harusnya. Ya kalau teman-teman silahkan aja sih kalau saya mah teman-teman. Udah di break ya area sini teman-teman sudah bagus sih. Nih 158 target yang terdekat dulu deh. Yang terdekatnya ada di level sini teman-teman. 81 ini per 10 teman-teman. 99 117 teman-teman targetnya. Sip teman-teman tuh ya. Ini nih. Arah-arah ARB ARB tapi dia menandakan jejak penurunan jejak kenaikan ya. Dengan adanya ARB itu jejak kenaikan karena ini gap teman-teman. Dan setiap gap itu harus kejemput dengan baik. Sudah mulai kerap begini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, tinggal nunggu aja teman-teman ini. Nanti target terdekatnya sini ya, saya bikin target terdekat sini deh. Oke teman-teman targetnya sini. Biar saya kasih tanggal. Tapi kalau teman-teman cenderung bersyukur harusnya sampai level sini aja lah, jangan jauh-jauh ya, di angka 105 lah teman-teman. Kita cek 105 di mana? 99 ya, 116 ya. Nah, sampai satu sini. Harusnya saya teman-teman sudah bersyukur sampai sini lah. Karena ini saya pikir ini milik fundamental. Masih posisinya masih bisa diatur sama fundamental. Tapi kalau lihat dari pungutan foreign-nya cenderung sih masih baik-baik aja ya. Apalagi kalau besok si bandar lokalnya ngambil, wah lebih keren lagi. Wah, pantesan teman-teman ya bandar lokal keluar tapi yang ngambil si LG tengah si LG keluar, si LG masih ngambil 16.000 teman-teman. Kita cek si LG bertambah nggak? 220 teman-temannya belum berkurang. Kalau berkurang dia mana? 223 1,4 225 246 wah peak si Agi teman-teman ya 225.000 lot teman-teman ya. Nah dia harus disebar tuh teman-teman ya. Harus disebar teman-teman ya. Oke jadi area penurunan sampai mana sampai sini ya aman masih aman ya. Kalau dia koreksi sampai ke 50 masih aman ya. Jangan sampai jebol atau kalau jebol ya bisa waspada lah teman-teman waspada lah ya. Bisa ke level bawah bisa ke sini nih kalau jebol 38 lagi gitu kan. Oke, relap perjalanan masih panjang, nikmatin perjalanannya, tentukan tujuan teman-teman, dan yang paling penting, teman-teman, tanamkan rasa syukur dengan apa yang didapat. Ya, oke, jangan berlaku serakah. Oke, teman-teman, seperti itu ya, itu yang saya sampaikan kepada teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman itu aja yang bisa saya sampaikan karena cenderung sudah mulai malam, teman-teman ya. Saya tutup dulu ya, nanti yang sisanya akan kita bahas lagi teman-teman ya. Jadi saya cukup sekian dan terima kasih. Salam untuk lagi rumah, happy WN, dan besok kita akan berjuang lagi bersama-sama teman-teman ya. Jaga kesehatan, tetap waras kalau teman kita gitu ya, tetap waras ya. Utamakan fisiologis teman-teman harus terjaga ya. Oke teman-teman, semangat malam, selamat beristirahat dan ciao.